Terima kasih Mas Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana sebetulnya harusnya standarisasi harga rapid test ini. Kita telah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat pelayanan kesehatan Timbul Siregar. Bang Timbul, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Leo. Bang Timbul, terkait dengan rapid test dan juga nanti kemudian swab test di era pandemi COVID ini, sebetulnya standarisasi itu harus dilakukan oleh siapa Bang di pemerintahan? Apakah Menteri Kesehatan atau Menteri Perdagangan karena kebanyakan atau mungkin semua alat rapid test ini impor, atau siapa sebetulnya Bang? Ya, jadi memang pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menstandarisasi, karena rapid test atau swab test ini kan menjadi sebuah kebutuhan sekarang untuk di berbagai sektor seperti pendidikan tadi, berpergian dan sebagainya, sampai orang mau rawat inap pun harus, yang tidak COVID harus di tes dulu. Nah, ini menjadi sebuah kebutuhan, permintaannya pasti tinggi. Nah, oleh sebab itu memang pemerintah. Nah, pemerintah ini kalau secara struktural itu di Kementerian Kesehatan. Tetapi memang juga kan dia mendapat data dari Kementerian Perdagangan. Kalau ini memang import kan tahu berapa harga biaya importnya, berapa harga dari jual di sana, sehingga ketika masuk ke pasar kan harus bisa memang distandarisasi sehingga tidak menjadi harga yang tergantung rumah sakit, tergantung pihak yang mau menjual dan sebagainya. Nah, ini kan yang akhirnya ketika menjadi sebuah kebutuhan, pemerintah harus masuk mengintervensi itu. Tidak dibiarkan sebagai yang liberal sehingga menjadikan harga ini terjadi komersialisasi yang sangat masif gitu. Nah, ini yang kita memang menunggu pemerintah itu tidak melihat ini normal, gini harus abnormal yang harus tepat begitu. Saya pikir memang harus kepastiannya ada gitu. Ini 30 hari lebih Menteri Kesehatan belum mengeluarkan standar, itu karena memang prosedurnya kita tahu membuat peraturan lama sekali di Republik ini, atau memang ada jangan-jangan lobby-lobby dari para importir supaya tidak diatur, supaya keuntungan itu dapat, atau seperti apa Bang Timbul? Ya, pertama memang dalam hal kebutuhan rakyat yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah bisa mengintervensi dan harus menetapkan dengan tegas mengenai memang prosesnya, yang ini kan harus juga memang berunding ataupun bersama-sama dengan Paskes ya, Asosiasi Rumah Sakit bicara. Nah, ini juga memang harus dibicarakan, tapi jangan terlampau lama. Menurut saya, kalau 30 hari sudah dinyatakan oleh Pak Presiden, mungkin menurut saya sih seminggu ini selesai. Dibicarakan dengan rumah sakit bagaimana dan sebagainya. Kalaupun tadi ada barang impor, ini sudah diinformasikan berapa sih barang itu masuk sebagai harga, berapa biaya impor dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya terlampau lama dibicarakan dengan rumah sakit dan ketidaktegasan pemerintah sehingga berlarut-larut sehingga sampai sebulan lebih. Nah, jadi memang harusnya ini tegas, mau tidak mau, karena ini menjadi kebutuhan mendasar rakyat, harus dilakukan begitu oleh pemerintah. Karena ini menjadi hal yang utama ketika mau bersentuhan dengan banyak sektor ya, seperti itu. Bang Timbul, kalau harga yang rasional untuk rapid test itu di kisaran berapa Bang sebetulnya? Ya, sebenarnya kan ada kemarin kasus 750, ada yang sekarang udah menjadi 300 dan sebagainya. Ini memang harus dibicarakan ya sebenarnya. Kalau menurut saya harga-harga misalnya di 250 dan sebagainya itu mungkin bisa dan sebagainya. Tetapi memang ini kan harus dibicarakan ya. Nah, persoalan berikutnya kan sebenarnya begini, tidak hanya menetapkan, tapi bagaimana sekarang untuk rakyat miskin. Ini kan juga bagaimana ada subsidi oleh pemerintah. Seperti misalnya kita bicara tentang pasien JKN. Di pasal 68 Perpres 82 bilang pasien tidak boleh diminta lagi biaya ketika dia mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Faktanya terjadi. Nah, ini kan juga harus nanti ketika distandarisasi bagaimana pemerintah juga bisa bersikap membantu pelayanan biaya ini. Sehingga jangan sampai orang nggak mampu harus dirapit, ternyata dia nggak punya uang, dia pulang, nggak dirapit, pelayanan tidak didapat. Ini kan harus bagaimana selain menetapkan, pemerintah juga menetapkan bagaimana peran pemerintah untuk itu. Baik. Terima kasih Bang Timbul Siregar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bang. Pertanyaannya kembali sama Bang Gaudens. Sebetulnya ketika negara ingin mencegah COVID-19 ini kan tes itu salah satu
tahapan awal. Nah, ketika kemudian diharuskan mengikuti rapid test, kewajiban untuk mengadakan rapid test itu sebetulnya apakah masing-masing warga negara, kita sendiri, masing-masing rakyat, atau memang negara yang harus menyediakan itu, atau bagaimana? Ya, ada dua jenis. Yang pertama itu terkait dengan mengejar bagaimana kita memberantas COVID-19. Memang negara yang proaktif. Bahkan Presiden memberi target setelah melampaui 10.000 dinaikkan 20.000, kemudian 30.000 per hari. Maksudnya proaktif itu berarti negara mengadakan dan negara yang membayar begitu? Iya. Oh, oke. Gitu. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang sekarang ini misalnya untuk kepentingan perjalanan berdasarkan SK Gugus Tugas nomor 9 tahun 2020 itu kan bahwa setiap perjalanan itu harus melampirkan hasil tes COVID-19, apakah PCR atau rapid test gitu. Nah, terkait ini makanya orang itu beramai-ramai pergi memeriksakan diri untuk keperluan perjalanan. Dan itu mandiri dibayar sendiri? Ya, dibayar sendiri. Karena dibayar sendiri itu berbeda-beda harganya di setiap rumah sakit. Bahkan di dalam rapat di Komisi 5 Komisi 5 pada Komisi 6 di DPR itu dengan bersama Menteri Perhubungan, Wakil Ketua Komisi tersebut Pak Lazarus itu menyampaikan keluhan masyarakat ada rapid test yang nilainya Rp1 juta. Iya. Itu kan mahal sekali ya. Dan di situ kalau tidak salah Menteri Perhubungan minta justru ke Menteri Keuangan untuk memberikan subsidi begitu Bang? Iya. Nah ini pertanyaannya jadi sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Apakah memang rumah sakit itu ataupun fasilitas kesehatan yang lain memang boleh menetapkan harga masing-masing? Yang penting adalah dijelaskan harga 1 juta itu dapat apa saja, harga 300.000 itu dapat apa saja, atau memang pemerintah dalam hal ini CQ Menteri Kesehatan yang harus tetapkan harganya? Ya kita bisa pahami ya, ini hal baru, belum ada pengalaman, sehingga pemerintah juga gagap untuk menetapkan ini. Kenapa saya sebut gagap? Presiden sendiri sudah memerintahkan 32 hari lalu, tepatnya tanggal 4 Juni, bahkan disampaikan di dalam konferensi pers oleh Pak Doni, bahwa Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk menetapkan. Mengapa ditetapkan? Karena Presiden menangkap atau mendapat laporan bahwa banyak sekali keluhan di masyarakat tentang rapid test tersebut, sehingga harus ditetapkan standarnya. Masa dalam 32 hari itu nggak bisa ditetapkan sih? Dengan pertanyaannya. Di dalam editorial dikatakan jangan sampai ada anggapan bahwa ini pembangkangan gitu. Masalahnya pembangkangan atau tidak ya itu kembali lagi Bang ke negara ini katanya yang bisa lambat kenapa harus dipercepat. Konon katanya begitu, tapi kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, coba kita dengarkan Bang bagaimana pengalaman dari para pemirsa kita. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Ibu Lili. Bu Lili, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, selamat pagi Bu Lili. Ibu punya pengalaman mengikuti rapid test atau seperti apa? Bisa diceritakan singkat, Bu? Jadi waktu tanggal 11 Juni ada sepupu saya yang melakukan rapid test di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Di Medan, Bu ya? Itu di Medan. Harga rapid testnya itu 265.000. Nah, karena mendengar yang seperti itu, kebetulan mama saya dan ponakan saya akan berangkat juga ke Gunung Kitoli tanggal 27. Jadi tanggal 25 mereka melakukan rapid test. Ternyata di rumah sakit yang sama harganya sudah 730.000. Sudah naik. Ini kan cukup naiknya luar biasa. Kemudian di saat yang bersamaan ada juga di rumah sakit yang berbeda, tapi karena harganya 800.000, ibu itu pindahlah ke rumah sakit yang sama dengan mama saya. Nah, jadi menurut saya kayaknya kalau harganya seperti itu, siapa lagi yang mau berani untuk melakukan rapid test? Padahal sekarang kita butuh untuk mengetahui siapa sebenarnya yang sudah positif. Bu Lili, itu harga 265 dan 730 itu tesnya sama persis atau ada misalnya tambahan-tambahan tes lain, misalnya
Tes kolesterol kah atau tes yang lain atau bagaimana, Bu? Sama persis, tidak ada bedanya. Sama persis. Oh. Iya, Oke. sama persis dan hasil yang dikeluarkan itu dalam 2 lembar surat. Itu tes yang yang paling hasil rapid testnya langsung saat itu juga kan ya, sama ya Bu ya semua ya? 2 jam berikutnya baru tes. keluar hasilnya. Iya, Oke. betul. Sempat bertanya tidak Bu Lili, kenapa jadi 730 padahal pernah 265.000 dalam waktu yang tidak terlalu lama? Sudah ditanyakan, lalu kata mereka sudah begitu ketentuannya. Oh, sudah begitu ketentuannya ya. Baik. Harapan Iya, Ibu apa Bu? Harapan Ibu bagaimana Bu ke depan? Harapan saya standarisasi ini sudah harus ditetapkan dengan sesegera mungkin. Oke. Biar kita juga yang masyarakat tidak takut, tidak cemas untuk mau rapid test. Baik. Baik, terima kasih Bu Lili sudah berbagi pengalaman bagi kami pagi ini. Selamat pagi Bu Lili di Medan, Sumatera Utara. Di belakang Ibu Lili ada Pak Andrean di Bekasi, Jawa Barat. Pak Andrean, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya, selamat pagi Pak Andrean. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak standarisasi COVID ini? Bapak ikut tes juga atau seperti apa? Ya, saya pernah ikut yang drive-thru ya di Drive-thru. Rapid. Ya. Oke. Itu harga berapa Jadi Pak? sebenarnya begini. Enggak, itu waktu itu gratis, ada yayasan. Oh, gratis. Salah satu Oke. yayasan. Baik. Jadi sebenarnya begini, kalau rapid test di Indonesia ini itu kan semuanya masih impor, kecuali yang akan produksi di dalam negeri ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua kan tidak ada kewajiban dari semua warga negara harus rapid test. Di Amerika juga nggak ada kewajiban semua warga negara harus rapid test. Nah, yang ketiga, semua hal-hal yang diatur oleh negara, terutama oleh peraturan-peraturan yang terkait, itu seharusnya disamakan harganya, kalaupun tidak bisa dibuat gratis, minimal disubsidi. Yang terkait oleh negara, yang diharuskan oleh negara berpergian atau mendaftar pendidikan dan sebagainya, di luar rapid test yang difungsikan untuk tracing, yang dilakukan gratis itu di pasar atau oleh BNPB dan sebagainya gitu. Untuk yang di swasta ya memang kita tidak bisa untuk serta-merta mengatur karena mereka impor sendiri. Semuanya ini kan masih pada impor, pemerintah juga impor gitu. Jadi menurut saya tidak usah repot-repot mengatur yang ada di swasta. Yang paling penting itu adalah yang dikuasai oleh negara. Baik melewati peraturan maupun yang gratis yang sifatnya tracing gitu. Itu yang paling penting selama kebutuhan rapid test oleh Indonesia itu bisa dipenuhi sendiri oleh Indonesia gitu. Baik, terima kasih Pak Andrean di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Andrean ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Gedeon, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Bagaimana Pak Edward pendapat Anda Pak? Saya pengalaman tanggal 11 Juni, cucu saya mau berangkat ke Jakarta. Itu harus rapid test. Itu kena biaya 500.000, tapi di swasta, di klinik swasta. Saya berpikir satu, ini kan suasana seperti yang dinyatakan Presiden adalah extraordinary. Seluruh masyarakat harus memberikan kontribusinya sesuai status dan fungsinya. Nah, janganlah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Kalau berdasarkan investigasi Ombudsman, ini modalnya antara 70 sampai 90 ribu. Kalau mereka jual 250 atau 200, mereka kan sudah mendapatkan hasil yang lumayan. Tidak perlu memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan. Yang pertama, saya tidak sependapat dengan ada host tadi yang mengatakan pemerintah. Dia lupa bahwa kita ini adalah negara federal, rasa demokrasi, di mana kepala-kepala daerah itu nggak bisa tunduk kepada Permenkes. Kita contoh Permendikbud waktu PPDB, ternyata Gubernur DKI nggak tunduk. Permenkes sudah keluar, nanti belum tentu kepala daerah yang lain tunduk. Nah, ini harus diadakan karena sudah ada restrukturisasi anggaran untuk COVID-19. Masing-masing kepala daerah harus sadar betul bahwa kita menghadapi bencana kemanusiaan. Itu yang penting, bahwa mereka akan menseragamkan harganya. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi.
Iya, selamat pagi. Singkat saja Bung Leo, Pak Golden Shoes. Begini, setahu saya ada aturan undang-undang yang mengatakan kalau itu sifatnya barang umum, itu memang harga ditentukan oleh pasar. Tetapi persoalannya ketika kita berbicara kita lagi dilanda bencana kemanusiaan seperti ini, nah cocok sekali tadi kata Bung Leo harus ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan standarisasi. Nah, kalau ada ombudsman katakan sebetulnya harganya cuma 70.000, kenapa di Manado sini salah satu laboratorium swasta dia menawarkan antara 750 sampai 1 juta, lalu ada yang sekitar 500.000. Ini kan persoalannya bahwa ini harga ini dimainkan, tetapi mewakili rakyat seluruh Indonesia. Saya yakin juga Bung Leo dan Pak Golden Shoes berpikir bahwa sudah betul kata Pak Presiden bahwa yang harus menentukan harga ini, yang harus menghitung adalah dari Kementerian Kesehatan. Biar semua dipukul rata, masyarakat tidak dibebankan. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Venja di Manado, Sulawesi Utara. Kita akan membahas pendapat para pemirsa, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Oden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Oden, tadi para pemirsa sudah memberikan testimoni dan kita percaya bahwa apa yang mereka laporkan benar. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan ini dibiarkan? Ya itulah yang di dalam editorial disebutkan, rakyat itu sampai putus urat lehernya berteriak, menyuarakan ketidakadilan ini. Tetapi lagi-lagi harus kita katakan, ada niat baik dari Presiden, ada kemauan baik dari Presiden, sehingga memerintahkan menteri terkait untuk segera menetapkan standarisasi tersebut. Tentu saat ini kita yakin sekali Kementerian Kesehatan itu sedang melakukan itu. Sedang berusaha mengejar. Anggap saja seperti itu. Anggap saja Kementerian Kesehatan itu sedang melakukan itu. Sehingga tidak tepat kalau kita mengatakan kementerian ini membangkang terhadap perintah Presiden. Oke, tadi ada beberapa pemirsa yang mengatakan kalau ini ditetapkan oleh negara, kewajiban rapid untuk perjalanan dan sebagainya, harusnya negara juga yang membantu menyediakannya. Itu bisa begitu atau bagaimana, Bang? Ya, penyediaan itu kan siapa saja bisa melakukannya. Tetapi tugas negara itu membuat regulasinya. Misalnya sekarang ini ada sekitar 150 orang yang mengimpor rapid test ke Indonesia. Tetapi yang mengatur tentang standar alatnya itu bisa di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan. Tetapi yang menentukan alat itu layak sebagai alat kesehatan dan berapa harganya, disitulah Menteri Kesehatan. Dan kita yakin sekali Menteri Kesehatan akan melakukan itu. Ya mungkin 1-2 hari ini akan keluar. Kalau juga tidak keluar, memang pantas kalau kita mengatakan memang bahwa ada pengabaian. Kalau kita mendengar dari Ombudsman tadi ya, kalau tidak salah Bang, katanya harga rapid itu sekitar 70 sampai 90 ribu. Katakanlah kita bulatkan 100 ribu. Dengan harga rapid test yang paling murah di pasar sekitar 300 ribu, berarti untungnya lumayan juga nih para fasilitas kesehatan ini. Ya, karena itulah di dalam editorial itu kan disebut berlaku hukum ekonomi. Semakin dibutuhkan, harga pun akan dinaik-naikkan. Nah, disinilah peran negara. Sepanjang negara tidak menetapkan standarnya, sepanjang itu juga para penghisap darah ini atau para pemain ini memberlakukan hukum ekonomi. Karena itu di dalam editorial juga kita katakan negara tidak boleh tunduk kepada pedagang. Yang akan menetapkan katakanlah nanti Menteri Kesehatan, Bang. Tapi kan rumah sakit ini juga banyak diatur oleh kepala-kepala daerah. Apakah cukup surat dari Menteri Kesehatan saja atau memang kepala-kepala daerah juga harus mengendorse surat dari Menteri Kesehatan ini? Oh tidak, yang mengatur itu tetap dia itu sentralistik. Pemerintah pusat ya? Ya, tetapi kalau kita berbicara tentang undang-undang rumah sakit, fungsi kepala daerah itu membina. Melakukan pembinaan. Tetapi regulasinya tetap dilakukan oleh terpusat dari Jakarta. Di daerah dibina oleh kepala daerah. Tetapi kan pembinaan itu yang ada di daerah itu kan pembinasaan, tidak pernah membina gitu. Pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian 32 hari sudah lewat, katakanlah besok keluar nih suratnya, kan berarti 33 hari begitu ya. Kalau keluar, tapi kalau ternyata misalnya
menunggu lagi 32 hari lagi begitu. Bagaimana Bang? Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Apakah bisa dalam tanda petik melakukan penolakan begitu atau melawan atau apa? Ya, saya mau menyetir pernyataan Presiden ya, bahwa Presiden itu beberapa waktu lalu berbicara tentang reshuffle kabinet. Bahwa dia mengingatkan supaya para menteri itu bekerja lebih keras lagi. Nah, ini kan perintah ya. Perintah itu untuk dilaksanakan. Bukan untuk didiskusikan. Bukan untuk didiskusikan, tetapi untuk dilaksanakan. Kalau benar-benar ada perintahnya. Jangan-jangan tidak ada perintah Presiden malah. Sebenarnya perintahnya ada kan, keluar kan, soal rapid test ini? Itu disampaikan di dalam konferensi pers oleh Pak Doni. Ya, tentunya ada lah Bang. Ya? Tidak mungkin tidak ada. Kalau ada itu kan tentu dilaksanakan. Ini kan persoalannya tidak dilaksanakan. Atau belum dilaksanakan. Untuk menetapkan itu tidak perlu lama-lama, tidak lama-lama amat sih. 1 minggu pun, 1 hari pun bisa menetapkan itu. Yang penting itu ada kemauan. Nah, ini kan proses lama ini diduga karena ada negosiasi dengan para pedagang ini. Ada lobby-lobby itu ya? Iya, lobby-lobby. Nah, ini negara tidak boleh kalah terhadap pedagang. Atau dengan kata lain, di dalam editorial juga dikatakan, jangan terlalu membuka ruang lebar bagi masyarakat untuk melakukan tafsir masing-masing terhadap perintah Presiden yang belum dilaksanakan sampai saat ini. Jadi kalau sudah dilaksanakan besok ya bagus gitu kan. Kalau saya ingat beberapa waktu yang lampau di pemerintahan yang sebelumnya ya, periode Pak Jokowi sebelumnya, ketika menjelang bulan puasa dan Lebaran, harga pangan itu bisa ditekan. Waktu itu Satgas Pangan itu luar biasa bekerja. Ya, saya ingat betul itu. Saya punya keyakinan yang sama sih bahwa harga tes ini hanya satu jenis Bang, masa tidak bisa juga dikendalikan sih? Ya, persoalannya harga ini tidak bisa dikendalikan oleh gugus tugas karena bukan di sana tugasnya. Gugus tugas itu yang sekarang ini terus terang saja gugus tugas itu yang tikam kepala melawan COVID-19 ya gugus tugas. Yang bekerja sekuat tenaga ya? Iya, yang bekerja ya. Memang diperintahkan untuk itu. Iya, kita tunggu saja. Saya berharap kita tidak lama lagi melihat surat keputusan soal harga tes COVID-19 ini. Bang Gaudentius Suwardi, terima kasih Bang sudah di sini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, kita berharap jangan sampai muncul anggapan dari kita semua masyarakat bahwa pemerintah tunduk kepada kemauan pedagang alat tes yang ingin mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat. Semakin lama standarisasi biaya rapid test itu dibuat, semakin liar interpretasi atas perintah Presiden yang belum dijalankan. Ketimbang membuka lebar ruang tafsir sendiri-sendiri, kenapa tidak sekarang juga dikeluarkan standar pembiayaan? Kita tunggu sama-sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.